Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok Millennial Business akan mempresentasikan hasil diskusi dan eh, diskusi kami yang membahas tentang Elsa Skins. Kelompok kami yang terdiri dari 4 orang yaitu Christian Gita Anggraini, Putih Paramita, Dila Puspitananto, dan Bernadetta Septin Purnamawati. Yang pertama, profil Elsa Skin. Elsa Skin Aesthetic Clinic adalah sebuah klinik kecantikan yang memulai usaha pada tahun 2017. Klinik kecantikan yang beramat di Ruko Jogja Town House 1, Blok B1A, Jalan Ologaten, Cakil Tunggal, Depok Sleman, Yogyakarta. Elsa Skin memberikan treatment kecantikan dan juga produk perawatan kulit, serta menawarkan informasi mengenai pentingnya menjaga dan merawat kesehatan kulit yang dilayani oleh dokter kulit bersertifikat. Di sini kami akan membahas kelayakan manajemen. Kelayakan pasar. Menurut Umar 2005, studi kelayakan bisnis merupakan sebuah penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya sebuah bisnis dibangun, namun juga saat dioperasionalkan secara rutin untuk mencapai keuntungan yang maksimal pada waktu yang tidak ditentukan dengan menggunakan metode tertentu untuk memberikan manfaat yang besar. Selanjutnya, kelayakan pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar, yaitu terdiri dari produk. Terdapat lebih dari 47 macam produk serta 60 macam treatment yang ditawarkan. Yang kedua, price atau harga. Penetapan harga terjangkau, berkisar dari 50.000 hingga 500.000 sesuai dengan produk atau treatment yang dipilih. Yang ketiga, promosi. Melalui media sosial, paid promote, dan endorsement, menitipkan voucher, mengadakan foto kontes, adanya program get member, dan lain sebagainya. Tempat. Untuk tempatnya sudah saya sebutkan tadi di Ruko Jogja Town House 1 Jalan Ologaten, Catur Tunggal, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Elsa Skin Aesthetic Clinic buka pada hari Senin sampai dengan Minggu jam 9 hingga jam 7 malam. Yang kedua, analisa kompetitor, yaitu Natasha, RH, Miracle, Larissa, LBC. Kelayakan produksi. Lokasi operasi. Lokasi klinik cukup strategis, mudah dijangkau, banyak dilalui kendaraan, dan didukung dengan keberadaan klinik yang berada di bukan jalur cepat, sehingga banyak orang yang lalu lalang dan mengetahui lokasi ruko berada. Elsa Skin Aesthetic Clinic juga berada di dekat dengan beberapa pusat perbelanjaan dan bandara. Yang kedua, volume operasi. Terdapat lebih dari 47 produk serta 60 macam treatment yang ditawarkan. Dalam elemen produk Elsa Skin, terkadang menemukan beberapa hambatan seperti susahnya mendapatkan supplier dalam memproduksi barang, sehingga sampai saat ini pihak Elsa Skin masih mencari supplier yang sesuai dengan yang diinginkan, dan terlalu banyak varian produk sehingga konsumen bingung dalam memilih produk. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan harus sesuai dengan pergantian acara yang inovatif saat ini dan yang akan datang, serta harus disesuaikan dengan area produksi agar tidak terjadi overabundance limit. Bahan baku dan bahan penolong. Persediaan harus sesuai dengan kebutuhan sehingga biaya bahan baku menjadi efisien. Tenaga kerja, owner, dokter praktik, beautician, frontliner dan kasir, supervisor, marketing klinik, apoteker, office boy atau girl. Tata letak. Tata letak adalah tata ruang atau tata letak berbagai fasilitas operasi. Tata letak harus tepat dan prosesnya praktis sehingga kelayakan SDM. Aspek keuangan. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan, diantaranya yaitu memperoleh sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi serta proyeksi laporan keuangan yang
diri dari laporan laba rugi neraca dan arus kas. Aspek teknologi informasi, Elseskin menggunakan Instagram, Shopee, dan faktor yang mempengaruhi risiko di dalam usaha. Yang pertama, risiko kompetisi sangat ketat. Banyak pelaku bisnis di bidang kosmetik dengan menawarkan berbagai macam produk dengan beragam keunggulannya. Berikut cara Elseskin menghadapi risiko. Pertama, memberikan diskon atau cashback besar-besaran. Kedua, memberikan pelayanan prima yang lebih baik dari pelaku bisnis lain. Ketiga, mengapresiasi konsumen yang sudah membeli kosmetik kepada sobat pelaku agar puas dan kembali membeli lagi. Yang keempat, memberikan promo menarik yang lebih dari kompetitor. Yang kelima, melakukan promosi secara menarik, misalnya menyewa influencer untuk mempromosikannya. Faktor kedua adalah modal besar. Elseskin membutuhkan modal besar dalam usahanya, sebagai pembelian bahan baku yang berkualitas dan aman, di mana produk-produk dijual perlu pengujian ke lembaga yang berwenang untuk membuktikan keamanan produk Elseskin. Tentu itu membutuhkan biaya. Tuntutan standar kualitas. Untuk membuktikan bahwa produk kosmetik yang Elseskin tawarkan sudah memenuhi standar kualitas, maka harus ada sertifikat BPOM, sertifikat halal MUI, sertifikat ISO, terutama ISO 9001. Dengan adanya beberapa sertifikat di atas, produk yang Elseskin jual sudah memenuhi standar kualitas. Faktor yang mempengaruhi risiko dalam usaha yang keempat yaitu sulitnya membangun kepercayaan konsumen. Meski produk Elseskin sudah memenuhi standar kualitas, konsumen tetap ragu. Apalagi jika produk yang ditawarkan tergolong baru dan belum banyak dikenal. Sudah pasti ada keraguan pada konsumen saat ini menggunakannya. Keraguan ini sangat wajar sebab tidak ingin salah pilih. Tantangan Elseskin adalah bagaimana cara konsumen bisa percaya. Risiko tuntutan dari konsumen. Untuk menghadapi pelanggan yang menuntut atas produk yang tidak cocok bagi pelanggan, maka Elseskin akan mendengarkan komplainnya serta memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Tidak hanya itu, Elseskin akan mengembalikan uang konsumen sebagai bentuk permintaan maaf. Terima kasih.